memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri. Prabowo mengatakan, dirinya akan memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang rakyat. Selain itu, Prabowo juga meminta pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Dia berjanji tak akan mengungkit masalah ini apabila mereka taat hukum dan kewajiban. Pernyataan Prabowo itu mendapatkan tanggapan beragam. Ada yang mendukung, pun ada pula yang mempermasalahkannya. Ini tanggapan dari dua pakar hukum, Mahfud MD dan Ferry Amsari. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan, gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa di. Ya, saya di banyak poin Pak Prabowo secara substansi cukup bisa menerima dan memahami ya. Tetapi selalu yang dibicarakan itu kalau mau mengutip peristilahan Pak Prabowo sendiri lebih banyak omon-omonnya daripada bagaimana mengimplementasikan gagasan. Sekarang diminta para koruptor mengaku mengembalikan seluruh keuangan negara, lalu kemudian mereka diampuni. Kan ini sebenarnya gagasan dan konsep perampasan aset sebenarnya. Tapi undang-undang perampasan aset tidak masuk prolegnas gitu ya. Jadi antara apa yang dibicarakan dengan fakta itu tidak sinkron. Misalnya contoh bakal mengejar koruptor hingga ke Antartika gitu ya. Ngapain juga harus dikejar ke Antartika? Kita paham itu adalah gagasan untuk sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi anak mantan presiden yang menerima gratifikasi bukanlah dianggap sebagai sebuah korupsi. Jadi antara yang dibicarakan, disampaikan ke depan publik itu lebih banyak omon-omonnya. Walaupun prinsipnya di beberapa ide, saya pikir
itu ide yang menarik kalau betul-betul diterapkan. Oke. Sekali lagi, omon-omon Pak Presiden itu tidak pernah bicara teknisnya, baru tahap sangat umum, sangat general ya. Jadi antara dipuji tidak bisa, dipertanyakan juga belum bisa. Ini kayaknya juga Mas Hendarsam perlu memahami bahwa konsep untuk bahwa pemidanaan sebagai ultimum remedium yaitu atau obat terakhir itu tidak cocok dalam konteks apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, Prabowo ya, karena ketika dinyatakan bahwa ada upaya, ayo laporkan apa saja tindak pidana korupsi yang Anda lakukan, kalau Anda kembalikan kami maafkan, itu sebenarnya taktik penghukuman juga kepada koruptor. Bahkan semacam peringatan, kalau Anda kemudian tidak melakukan, kami akan tegas dan kalau Anda tertangkap, Anda akan dipidana. Jadi tetap akan ada konsep ultimum remediumnya. Itu bukan tidak boleh dimaknai bahwa ini akan dihilangkan pemidanaan. Kan jadi lucu ya, kalau untuk koruptor tiba-tiba konsep pemidanaan dihilangkan, diturunkan kekerasannya, gitu ya, keseriusannya. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan lain ya kebebasan berpendapat malah dipidana gitu ya. Lalu kemudian bicara soal kebebasan orang di dunia IT juga dipidana kalau berbeda. Jadi perspektifnya harus benar. Ya, jadi harus benar dulu perspektifnya. Pak Prabowo sendiri juga harus paham soal konsep pemberantasan korupsi. Tidak sekedar disampaikan oleh anak buah lalu kemudian disampaikan ke depan publik. Karena kalau itu terjadi, kesan yang kita dapat, Pak Prabowo itu asal enak didengar, lalu disampaikan. Nah, mesti juga teknisnya itu terjelaskan dengan baik, ya, bahwa apa gagasannya, gitu ya. Kalau kemudian para koruptor itu mengembalikan hasil kejahatannya, maka ini sesuai dengan konsep perampasan aset. Dan itu kemudian betul-betul bagian dari gagasan pemberantasan korupsi. Tapi kalau kemudian itu untuk menghilangkan atau mengampuni para koruptor, ya tidak bisa. Kalau setelah itu Anda ketahuan, Anda korupsi, ya tetap akan dipidana, dihukum yang lebih berat. Itu memang gagasan anti korupsi yang tidak bisa juga ditawar-tawar. Gitu. Ya pasti menimbulkan kebingungan lah ya. Ketentuannya belum ada, tetapi Pak Presiden sudah menyampaikan berbagai gagasan yang sebenarnya butuh peraturan teknis untuk gagasan melakukan. Kan di depan gitu kan? Ya sebentar. Makanya kalau hal-hal yang akan sangat sensitif ya mestinya disiapkan bahwa ini gagasannya akan seperti apa, apakah perubahan undang-undang tipikor atau melalui perpukah atau kemudian melalui undang-undang perampasan aset. Jadi di Undang-Undang Perampasan Aset bisa dijelaskan kalau hasil kejahatan korupsi dirampas, maka pidana mereka akan hilang gitu. Itu bisa dijelaskan di sana. Tidak harus kayak Undang-Undang Tipikornya. Kedua juga harus dilihat apakah ini tabiat omon-omon belaka itu juga perlu diperhatikan baik-baik. Misalnya tadi Mas Hendarsam membantah bahwa kebebasan sipil kok diberikan kok karena ada gagasan Pak Prabowo melepaskan berbagai aktivis yang terlibat dalam berbagai isu kejahatan di dunia IT karena berkaitan dengan kebebasan bicara. Sementara itu warga Rampang dipukuli dengan membabi buta oleh alat negara dan Presiden tidak bersikap. Jadi bagi saya tentu publik berhak mengetahui apakah ini berimbang atau tidak. Termasuk di isu pemberantasan korupsi, antara yang diomongkan dan diimplementasikan betul-betul harus sejalan, dan publik betul-betul bisa mengerti maksudnya, dan publik bisa betul-betul merasakan dampaknya. Secara konsep sudah saya katakan, ya kita bisa sambut gagasan itu, tapi harus paham mana yang gagasan perampasan aset, mana yang gagasan penjaraan di dalam Undang-Undang Tipikor. Kalau belum paham, bagaimana bisa publik bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Presiden, termasuk orang-orang Presiden yang menjelaskan ke hadapan publik apa sesungguhnya yang dimaksud Presiden.